Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fatoni, NIM D400190049 dari kelas C akan melaksanakan tugas besar dari praktikum elektronika analog lanjut. Ini adalah rangkaian dari tugas besar praktikum elektronika analog lanjut. Ketentuan dari tugas besar kali ini yaitu terletak pada potensio 1 dan potensio 2, kemudian RFIL 1 dan RFIL 2 yang kita ubah sesuai dengan NIM. Untuk NIM 9 ketentuannya yaitu potensio 1 low, potensio 2 high. Untuk low sendiri yaitu 25%, kemudian high yaitu 75%. Untuk nilai RFIL 1 dan RFIL 2 kita ubah sesuai dengan NIM kita, yaitu NIM saya 9, maka kita ubah menjadi 49K, kemudian 1,9K. Pada rangkaian ini terdapat sebuah rangkaian komparator, di mana terdapat sebuah IC LM741, terdapat pin 2 dan pin ketiga, yang terhubung ke sebuah komparator, di mana nilainya ini disetting sebanding. Kegunaannya yaitu agar dapat meloloskan tegangan yang stabil. Kemudian terdapat juga pin 4 dan pin 7. Untuk pin 7 sendiri yaitu terhubung ke VCC yang kita kasih tegangan VCC yaitu 15 volt. Kemudian pin keempat terhubung ke sebuah ground. Pin dan pin 5 kemudian pin 1 ini tidak terhubung ke komponen. Sedangkan pin 6 terhubung ke sebuah dioda. Dioda ini digunakan untuk supaya gelombang output terlihat lebih rapi. Di sini akan lanjut terhubung ke sebuah potensio pertama yang kita set low atau 25%, yang berfungsi sebagai tegangan input dari rangkaian penguat daya kelas A. Pada penguat daya kelas A ini terdapat sebuah sinyal generator plus minus. Untuk tegangan sinyal generator sendiri akan langsung ke sebuah kapasitor. Kapasitor C1 berfungsi untuk filter input. Kemudian terdapat sebuah resistor 1 dan resistor 3 digunakan untuk penentu arus bias basis. Lalu di sini terdapat juga sebuah transistor 2N3055 yang terhubung ke sebuah resistor 2 dan resistor 4 yang digunakan sebagai basis penentu konfigurasi resistor. C2 atau kapasitor kedua ini berfungsi sebagai filter output. Di sini terdapat sebuah potensio kedua yang kita set high menjadi 75% sebagai tegangan input dari sebuah rangkaian filter aktif atau biasa kita kenal dengan band pass filter. Pada rangkaian ini terdapat sebuah IC LM741, kapasitor, dan resistor, di mana pin ketiga terhubung ke sebuah pemfilteran yang terdapat sebuah komponen kapasitor dan resistor. Kemudian pin 6 juga terhubung sebagai filter, akan tetapi filter output dari rangkaian band pass filter. Kemudian pin 2 dan pin 6 ini terhubung ke sebuah resistor F2 dan RF1 sebagai cut off. Kemudian pin 7 dan pin 4 terhubung ke sebuah VCC. Untuk pin 7 yaitu tegangannya 15 volt, sedangkan pin keempat minus 15 volt. Di sini terdapat sebuah osiloskop di mana terdapat channel 4 channel A sampai D. Untuk channel A, ia terhubung ke sebuah output dari rangkaian komparator. Kemudian channel B, ia terhubung ke sebuah sinyal generator sebagai inputan dari gelombang rangkaian penguat daya kelas A. Untuk channel D, ia terhubung ke sebuah gelombang output dari penguat daya kelas A. Mengapa kita menggunakan penguat daya kelas A?
karena penguat daya kelas A ini mempunyai keluaran sinus yang sempurna. Kemudian di sini terdapat channel D, ia sebagai keluaran dari gelombang output rangkaian bandpass filter. Langsung saja kita simulasikan rangkaiannya. Baik, ini adalah tampilan dari gelombang. Untuk channel A, ia mempunyai gelombang yang berbentuk lurus. Karena apa? Karena pada outputan komparator itu mengandung DC murni. Akan tetapi apabila kita kecilkan volt per diff-nya, maka dia akan membentuk sebuah gelombang sinus, akan tetapi bagian atas ia tumpul. Mengapa bisa begitu? Karena terdapat sebuah kebocoran dari sinyal generator. Ini terdapat dari kebocoran sinyal generator tersebut. Walaupun terdapat dioda, ia masih belum mampu untuk mengatasi kebocoran tersebut. Kemudian terdapat sebuah gelombang input dari rangkaian penguat daya kelas A, yaitu channel B. Ini ia berbentuk sinus sempurna. Selanjutnya yaitu gelombang output dari penguat daya kelas A. Ia tidak berbentuk sinus, tapi atasnya ia tumpul atau berbentuk kotak atasnya. Dikarenakan karena potensio pertama menunjukkan low atau 25%. Apabila potensio ini kita atur ke 50%, maka gelombang yang dihasilkan akan menjadi sinus sempurna. Mari kita coba. Kita coba ke 62. Nah, hasil gelombang maka akan sinus sempurna. Kita kembalikan lagi ke 25%. Nah, itu perbedaannya. Untuk gelombang keempat, yaitu berasal dari gelombang output dari rangkaian bandpass filter, akan kita bahas. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan dari tugas besar kali ini. Yang pertama, kenapa hasil akhir gelombang channel 4 pada rangkaian seperti itu? Kemudian yang kedua, hitunglah nilai frekuensi cut off pada rangkaian tersebut. Ini adalah gambar gelombang dari channel 4, yaitu channel D, yang berasal dari gelombang output dari rangkaian bandpass filter. Kita jawab, karena terjadinya pemfilteran sebanyak 3 kali sebelum output komparator dan pemfilter akhir pada output setelah komparator. Adapun faktor lain yaitu pada potensio kedua yang disetting dalam keadaan high sehingga penguatannya cukup tinggi. Jadi hasil dari filter aktif atau channel D atau 4 bisa lebih tinggi atau sama dari input filternya, sehingga gelombang yang dihasilkan itu bentuknya gelombang sinus tak sempurna, atau seperti trapesium yang pada sudut atas kiri itu tumpul. Ini pada sudut kiri gelombang ini terlihat tumpul seperti trapesium ya. Kemudian pertanyaan kedua, HPF dan LPF. Bisa dilihat di sini untuk high pass filternya 17.831, kemudian low pass filternya 691,427. Jadi frekuensi cut off-nya adalah pada rangkaian tugas besar kali ini 691,427
sampai 17.831. Baik, di sini saya akan mulai mengubah frekuensi cutoff-nya dari yang terendah yaitu 600 sekian. Nah, 480. Nah, dapat kita lihat untuk gelombang yang dihasilkan seperti ini. Kita lanjut ke gelombang tertinggi atau high pass filter yaitu 17K. Nah, dapat dilihat juga gelombang yang dihasilkan seperti ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Mungkin ada salah atau kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.